Melayu Malaysia seharusnya mau sedikit merenung atau berintrospeksi berkaitan dengan serangan netizen Indonesia. Kita tahu, netizen Indonesia banyak menelanjangi perilaku aneh kaum Melayu Malaysia. Bahkan, kaum Melayu di negeri kasino itu dianggap waham atau kurang normal dalam berpikir. Kaum Melayu Malaysia semestinya tak perlu marah. Mereka seharusnya menyalahkan para pemimpin dan profesor Melayu Malaysia sendiri. Sebab, para pemimpin dan akademisi Melayu Malaysia yang selama ini mendidik mereka. Itulah yang menyebabkan generasi kaum Melayu Malaysia terkesan berpola pikir aneh, merasa jadi kaum yang paling hebat dan terkesan sombong. Bahkan, mereka tak segan-segan merendahkan orang lain. Mereka sering merendahkan harkat martabat manusia. Sikap tersebut tampak sekali, misalnya lewat komentar yang kurang pantas. Komentar berikut ini diambil dari kanal Trend Publika dan Indonesia Raya. Komentar kaum Melayu Malaysia itu intinya merendahkan kecerdasan orang Indonesia. Jumlahnya cukup banyak dan sebagian besar sudah dihapus. Marilah kita simak beberapa contoh komentar mereka. SDM IQ rendah di dunia, kasihan Konoha. Kasihan negara Konoha yang IQ-nya rendah di dunia. Hati-hati hoax. Itu saja kepintarannya ya. IQ gerila Jawa Konoha yang menasihati Sabah dan Sarawak. Lucu bangkit. Ia kalau gabung Konoha boleh ada jalannya termulus seperti si tinjau lauk. Ada penempatan termaju seperti area Tanah Abang, menipu penduduk. Itulah contoh komentar yang merendahkan kecerdasan bangsa Indonesia. Komentar seperti itu disampaikan untuk topik apapun. Jadi, biasanya selalu melenceng dari topik yang dibahas. Dan intinya, kaum Melayu Malaysia hanya ingin merendahkan bangsa Indonesia. Dengan kata lain pula, mereka mau mengatakan bahwa orang Melayu Malaysia itu lebih hebat dan lebih cerdas. Kami tidak akan menanggapi secara panjang lebar mengenai komentar seperti itu. Setahu kami, tak ada ilmuwan hebat yang berasal dari Melayu Malaysia. Adapun dari Indonesia banyak sekali. Bahkan, Indonesia bisa membuat pesawat terbang dan kapal dan berbagai jenis senjata. Setahu kami pula, yang cerdas di Malaysia itu umumnya malah orang Cina, bukan orang Melayu. Kalau yang dimaksud IQ rendah itu berkaitan dengan tingkat pendidikan atau taraf hidup, mungkin saja ada benarnya. Artinya, ada saudara-saudara kita dari Sabang hingga Merauke yang kurang beruntung dalam hal pendidikan. Tapi Indonesia terus berkembang dan semakin maju. Dan kami bangsa Indonesia tentu saja tidak rela dihina seperti itu, karena hal itu sudah berkaitan dengan harkat dan martabat kami sebagai manusia. Selama ini netizen Melayu Malaysia memang sering memberikan komentar di luar persoalan yang dibahas. Nah, buat teman-teman yang kurang mengikuti kanal Trend Publika, ada baiknya kami jelaskan sedikit. Kanal tersebut sebetulnya muncul gara-gara para pemimpin dan profesor Melayu Malaysia mengklaim bahasa Indonesia atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Dari situlah kemudian, keanehan pola pikir Melayu Malaysia diungkap. Ternyata, selama ini kaum Melayu Malaysia memang diajari konsep yang aneh, yakni alam Melayu. Dengan konsep ini pula, kaum Melayu Malaysia bisa seenaknya saja mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Dan yang mengherankan, konsep ini masih diajarkan di sekolah Malaysia sampai saat ini. Jadi, yang memulai ikut campur urusan negara lain, sebenarnya para akademisi Malaysia sendiri. Yang mencari gara-gara justru pemerintah Malaysia sendiri. Selama konsep itu masih digunakan di Malaysia, maka akan terus mengundang keributan. Netizen Indonesia akan selalu mempersoalkannya, karena konsep itu jelas mengabaikan eksistensi bangsa dan bahasa Indonesia. Nah, akibat dari konsep itu pula, kaum Melayu negeri kasino merasa menjadi bangsa Melayu atau bahkan mahawangsa Melayu yang hebat dan besar. Padahal, realitasnya tidak begitu. Yang besar itu
adalah bangsa Indonesia. Begitu pula mengenai bahasa Melayu. Mereka menganggap bahasa Melayu itu mendunia. Padahal, yang mendunia itu adalah bahasa Indonesia. Cara berpikir yang aneh itulah yang selama ini dikritik oleh netizen Indonesia, termasuk Tren Publika. Bahkan kaum Melayu Malaysia juga berambisi, mau memelayukan Nusantara, mau memelayukan Indonesia. Tentu saja, hal ini ditertawakan oleh orang Indonesia. Jangankan memelayukan Indonesia, memelayukan Sabah Sarawak pun mereka tak sanggup. Dengan kata lain, kaum Melayu Malaysia sebenarnya bukan kaum yang hebat dan besar. Mereka kaum yang kecil atau kerdil. Mereka pun tak mampu memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Jadi, mereka kaum yang lemah. Mereka kurang berpengaruh karena jumlahnya hanya sekitar 17 juta di Malaysia. Secara ekonomi pun, kaum Melayu di Malaysia juga jauh tertinggal dengan kaum Cina. Itu sebabnya mereka selalu mengharapkan bantuan dari negara atau mau diistimewakan selamanya. Realitas itulah yang sebenarnya diungkap, tapi kaum Melayu negeri kasino sulit menerimanya. Dan satu lagi yang membuktikan bahwa kaum Melayu Malaysia kurang berpengaruh adalah budaya populer mereka tidak berkembang. Musik dan film mereka tidak berkembang. Dalam dunia musik dan hiburan, kaum Melayu Malaysia jauh tertinggal dibanding Indonesia. Artis Indonesia juga banyak yang tampil di panggung dunia. Adapun artis Melayu Malaysia tak ada. Bahkan dalam daftar tokoh muda Asia, versi majalah Forbes tahun 2024, tak ada satupun tokoh muda dari Melayu Malaysia. Yang ada adalah dari kaum Cina dan India. Adapun dari Indonesia, banyak sekali anak-anak muda yang berprestasi dan berasal dari berbagai suku. Tapi seperti biasa, kaum Melayu Malaysia tidak bisa menerima realitas seperti itu. Lalu, mereka balik menyerang Indonesia dari sisi lain, misalnya, mengenai pekerja Indonesia di Malaysia. Berikut ini contohnya. Bersyukur jadi rakyat Malaysia, hidup makmur sejahtera dibanding rakyat Indonesia. Bukan saja bodoh buta IQ, tapi juga mundur jauh terbelakang, miskin fakir jari TKI, TKW, babu di negara orang. Hal seperti itu jelas menggelikan. Sebab, bangsa Indonesia mempersoalkan konsep alam Melayu dan mahawangsa Melayu. Kami bangsa Indonesia tidak mau dimelayukan. Tapi, kaum Melayu Malaysia umumnya menjawabnya dengan hal yang lain. Bagi kami, mempersoalkan tenaga kerja Indonesia sama saja menampar muka kaum Melayu Malaysia sendiri. Fenomena pendatang tanpa izin di Malaysia bukan hanya berasal dari Indonesia, tapi juga negara lain. Kelemahannya justru pada aparat imigrasi Malaysia dan agen-agen di Malaysia sendiri yang menjadikan pekerja asing sebagai sapi perahan. Intinya para pejabat Malaysia itu mudah disuap, sehingga penanganan pekerja asing kacau balau. Malaysia juga tak mampu menjaga perbatasannya dengan baik. Jangan lupa pula, kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia umumnya juga datang dari Indonesia. Jadi sebagian besar, mereka adalah keturunan para pekerja dari Indonesia di zaman dahulu. Kini, kaum Melayu Malaysia seolah lupa asal-usul mereka, kemudian menghina pekerja dari Indonesia. Nah, itu sama saja menghina diri sendiri. Karena nenek moyang mereka pun dulu juga pekerja dari Indonesia. Mungkin karena mereka sudah merasa hebat, Melayu Malaysia itu kemudian lupa tanah leluhurnya. Perilaku diaspora suku-suku dari Indonesia di Malaysia selama ini memang aneh. Mereka terkesan durhaka pada leluhurnya sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh adanya konsep Melayu palsu di Malaysia. Contohnya adalah Awang Sarian. Ia keturunan Jawa tapi sok merasa paling Melayu dan sering pakai tanjak. Tentu saja, ia orang Jawa yang tersesat dan tidak akan pernah dihargai oleh orang Jawa di Indonesia. Walaupun ia mengaku Melayu, tapi karena hanya Melayu palsu, tentu saja ia pun malah ditertawakan oleh orang Melayu asli di Indonesia.
Itulah akibat konsep Melayu palsu di Malaysia yang aneh dan membingungkan. Orang tentu bertanya-tanya, lalu serumpan-serumpunnya itu di mana? Apakah Awang Sarian yang sebenarnya orang Jawa itu serumpun dengan Melayu asli di Sumatera? Itulah yang membingungkan. Hal seperti itulah yang dikritik oleh bangsa Indonesia. Bandingkan saja dengan diaspora bangsa Indonesia yang lain. Misalnya, orang Jawa di Suriname dan Kaledonia Baru. Mereka tetap menghargai Indonesia dan tidak pernah sombong, apalagi menghina Indonesia. Tapi, keturunan suku-suku Indonesia yang berada di Malaysia selama ini justru sering menghina dan merendahkan Indonesia. Konsep Melayu palsu di Malaysia itu justru bikin mereka sulit berkomunikasi secara jujur, secara apa adanya, dengan orang Indonesia. Kaum Melayu di negeri kasino, dan orang seperti Awang Sarian mungkin perlu merenungkan hal itu. Untuk sementara, sampai di sini dulu ulasan kami. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.